Panggil saja namanya adalah Riani, perempuan yang kerap disapa Rani ini. Saat ini berusia 21 tahun dan belum bekerja, juga menikah. Boro-boro menikah, pasangan saja gonta-ganti terus. Karena dia tipe cewek yang bosanan. Mempunyai tinggi badan yang kurang lebih 170. Karena dari pertama kali Rani masuk SMA, memang dia sudah tinggi. Rani bermaksud menceritakan ini supaya kalian yang mayoritas perempuan tidak melakukan hal di luar batas seperti yang dilakukan oleh Rani, yaitu bersetubuh dengan jin. Walau rasanya beribu-ribu kali lebih nikmat dibandingkan bersetubuh dengan sesama manusia, tapi Rani mengingatkan, lebih baik jangan pernah mencoba-coba akan hal ini. Karena akibatnya, nanti kalian pasti akan kecanduan yang susah dihentikan, seperti lelaki perokok. Kejadian ini Rani alami belum lama. Rani melakukan perbuatan ini kurang lebih 1 tahun, dan baru menghentikannya sekitar 1 bulan lalu. Berarti Rani berumur 20 tahun saat melakukan perbuatan itu. Kita kembali ke masa umur Rani 20 tahun. Rani ini adalah seorang anak sematawayang yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu di bidang materi. Walau berasal dari keluarga yang mampu, bukan berarti orang tuanya mampu memperhatikan seseorang anak dengan baik. Rani jarang sekali diperhatikan oleh keluarganya sendiri, karena ibu dan ayahnya masing-masing bekerja dan mempunyai kesibukan sendiri. Sedangkan rumah yang berdiri dengan 2 lantai hanya diisi oleh mereka bertiga, tanpa adanya pembantu. Jadi dari pagi sampai malam, penghuninya hanya Rani. Orang tuanya pulang bekerja bisa sangat malam. Perhatian yang cukup ia dapatkan terakhir kali ketika kelulusan SMP-nya. Itu pun hanya dari ibunya saja. Karena dari kecil, memang perhatian ayahnya hanya diwakili oleh uang. Uang yang selalu ia berikan kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Nah, selepas SMP dan memasuki SMA, ibunya Rani memutuskan untuk ikut bekerja dengan ayahnya. Dipikirnya umurnya Rani sudah cukup dewasa, jadi sudah bisa merawat diri sendiri. Itu ucapannya kepada Rani sebelum ibunya mulai bekerja. Setiap pagi selepas Rani bangun tidur dan turun ke lantai bawah, selalu disiapkan sarapan dan uang yang ditaruh di bawah piring berisi nasi dan lauk-laukan untuk 1 hari. Dan orang tuanya sudah pergi berangkat tanpa berpamitan kepada Rani. Rani ingin sekali selepas bangun tidur dan turun ke lantai bawah, melihat kedua orang tuanya menunggu di meja makan untuk mengajak sarapan pagi bersama. Menunggunya dan mencium kedua tangannya terlebih dahulu. Baru selepas itu, mereka berangkat bekerja. Namun angan-angan itu sudah masuk ke alam bawah sadar dan hilang perlahan dipacu melihat hal yang diulang-ulang setiap pagi. Rani adalah perempuan yang bisa dibilang pendiam. Semasa sekolahnya, ia tidak banyak memiliki teman, baik teman perempuan ataupun laki-laki. Bukannya Rani sombong, bahkan Rani semasa sekolah banyak sekali laki-laki yang mengincarnya. Tapi Rani tidak pernah merespon satupun dari mereka, karena hobinya bukan pacaran, tapi rebahan.
Rani masuk dalam kategori pepetan, yaitu perempuan penikmat rebahan. Karenanya itu setiap hari, memang kerjaannya hanya rebahan. Selain hobi rebahan, hobi yang lainnya adalah nonton film horor. Anehnya walaupun Rani penikmat movie horor, tapi Rani sendiri tidak percaya dengan adanya hantu tersebut. Sedangkan mayoritas agamanya sendiri, yaitu agama Islam, yang mengharuskan hambanya mempercayai hal-hal yang bersifat gaib. Mungkin karena dari kecil, Rani memang belum pernah melihat makhluk halus, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Awal mula dari kisahnya Rani ini berawal dari nonton film horor, entah itu film Indonesia ataupun film luar, yang di dalam film tersebut disuguhi adegan bertemu dengan genderuwo. Rani ditemani oleh Dina, temannya semasa SMA dulu, untuk menonton film di rumahnya siang hari. Di dalam film itu ada adegan seorang perempuan membuang celana dalamnya yang masih dilumuri dengan darah, bekas haidnya sendiri, tepat ke halaman belakang rumahnya. Di saat film dimulai dan di setiap munculnya bagian-bagian yang Rani tidak paham, Rani selalu menanyakan kepada Dina. Contohnya ada bagian di mana saat perempuan di film itu membuang celana dalam bekas haidnya. Sehabis itu banyak setan-setan yang mengikutinya. Nah, di bagian-bagian seperti itulah Rani bertanya kepada Dina, "Din, ini beneran gak sih, Din? Apa hanya bohongan saja, Din?" Rani bertanya untuk memastikan. Siapa tahu Dina pernah mengalaminya. Mungkin itu bisa membuat Rani percaya. Rani tahu hal ini memang sudah diajarkan oleh gurunya semasa SMA atau SMP dulu. Tapi namanya orang yang belum pernah mengalami hal-hal kemistisan, Rani tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri kalau itu semua memang benar-benar nyata. Sampai ada bagian dari film itu yang adegannya dilucuti oleh sosok tidak terlihat. Dari mulai pakaian bagian luar sampai pakaian bagian dalam. Setelah itu tiba-tiba sosok itu bersetubuh dengan seorang perempuan yang membuang celana dalam itu. Di adegan itulah Rani mulai berpikir, ini yang benar saja. Masa sih sampai seperti itu hanya gara-gara buang celana dalam basah dari darah haid? Mereka berdua terus menonton film itu sampai filmnya selesai. Kemudian Rani berbincang-bincang dengan Dina seputar adegan kemistisan yang berada dalam film itu. Dina yang agamanya sama dengannya kemudian berkata, "Kita memang harus mempercayai hal-hal seperti itu, karena memang ajarannya seperti itu." Rani pun mengiyakan, walau sadar tidak sadar, hatinya belum sepenuhnya yakin terhadap adanya hantu. Mereka berbincang panjang lebar. Sesampainya Dina pamit pulang dan meminta diantar sampai ke rumah karena matahari sudah menunjukkan sinar redupnya. Di perjalanan menuju rumah Dina, Rani bertanya satu lelucon yang membuat dia sedikit terkejut. "Din, kalau aku mencoba seperti di film tadi, gimana ya, Din?" ujar Rani sambil tertawa. "Ah, gila kamu, Ran." Rani hanya tertawa.
mendengar jawaban dari Dina. Karena pertanyaan yang ia lontarkan itu pun tidak serius. Sebelum semuanya menjadi kenyataan. Kala itu setelah mengantarkan Dina pulang, Rani kembali ke rumah. Tiba-tiba satu ide muncul di pikirannya untuk melakukan eksperimen ekstrim itu. Ya, tepatnya mencoba kebenaran dari adegan film yang Rani tonton tadi. Tapi kembali lagi, kalau Rani mencobanya, dan itu benar-benar terjadi, apa yang harus ia perbuat selanjutnya? Semua pertanyaan itu muncul di dalam kepalanya. Rani yang kala itu sedang memasuki haid hari pertamanya, dan pas sekali darah haidnya masih tertempel di celana dalamnya, membuat ia berpikir untuk mencoba hal yang ada di film tadi. Tidak sempat dicuci, karena Rani memang sudah bocor. Bersamaan saat tadi tengah berbincang dengan Dina. Dina juga tahu kalau Rani sedang bocor. Dan sebelum mengantarkan Dina pulang, Rani pun disuruh untuk mandi, mencuci dan mengganti pakaian luar dan dalam terlebih dahulu. Tapi yang Rani lakukan hanyalah mandi. Pakaian luar ia ganti, sedangkan celana dalam yang dibasahi darah haid ia letakkan di meja kamarnya. Bayangkan, ada seorang perempuan yang melakukan hal aneh seperti ini demi ingin membuktikan kebenaran adanya sosok-sosok tidak kasat mata yang sebenarnya sedang memantaunya. Rani terus memikirkan apa yang harus ia lakukan demi meyakini hal ini. Sampai tibalah di keputusan. Ya sudah, coba saja. Lagian tidak ada hantu yang makan manusia kan? Gumam si Rani. Dengan penuh keyakinan dan juga keberanian, Rani melakukan percobaan itu. Karena rumahnya juga tergolong rumah yang memiliki kelebaran yang cukup luas dan memiliki halaman belakang. Detik itu pun, Rani mencobanya. Rani pun pergi ke kamar, mengambil celana dalam yang masih dilumuri dengan darah haidnya Rani, dan lalu bergegas pergi ke pintu halaman belakang. Berhubung halaman belakang rumahnya, banyak sekali pot besar yang dipakai untuk bunga-bunga hiasan. Rani membuang dan menimban celana dalamnya di bawah pot bunga, agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Lalu ia bergegas kembali masuk kamar. Rani terus mempersiapkan mentalnya dan terus mengatur nafas. Jikalau sampai datang sosok-sosok seperti yang ada di film yang ia tonton tadi. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Di dalam kamarnya, Rani ngedumel. Apa gue bilang? Tidak ada apa-apa kan? Setelah melihat hasil yang nihil, Rani melanjutkan aktivitas dengan menonton video-video YouTube. Pancingan untuk membuatnya mengantuk dan juga tertidur. Karena Rani kalau mau tidur, pasti selalu mencari video yang bisa membuatnya rileks. Baru ia bisa tertidur. Sekiranya sudah nyaman, ia mematikan HP-nya dan melanjutkan untuk terlelap. Setiap kali Rani bermimpi, pasti ia catat, entah di HP ataupun di buku, karena untuk mengingat.
Nah, malam itu Rani bermimpi seperti sangat nyata. Ia terbangun dari tidur dan berjalan ke arah luar pintu rumah. Saat ia membuka pintu rumah, ia dikagetkan dengan sinar matahari yang menerangi. Sadar kalau ini sudah siang hari, Rani pun melihat ke sekeliling rumahnya, lalu kembali masuk ke dalam. Mimpi itu seperti bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Rani pergi ke ruang tengah dan melihat sosok laki-laki berperawakan sangat kekar, memiliki wajah yang tampan, berpakaian serba hitam, tengah duduk di sofa. Tanpa rasa takut sedikit pun, Rani menghampiri laki-laki itu dan kemudian menanyakan pertanyaan basa-basi. Dia berkata, tertarik datang ke rumahnya karena ada bau yang membuatnya merasa diundang. Belum sempat menjawab perkataannya, di mimpi itu dunia terasa benar-benar seperti berputar, seperti efek video memutar. Rani kurang paham, lalu ia terbangun. Betapa kagetnya si Rani saat melihat pria yang ditanyai tadi dalam mimpinya. Tengah berada satu ranjang, tepat di atasnya. Rani tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Jangankan bergerak, berbicara pun rasanya sangat berat sekali. Rani hanya bisa melihatnya, persis di depan matanya. Perlahan pria itu menjauhi wajahnya dan mulai melucuti pakaian bawah yang tengah ia kenakan. Rani hanya bisa melihat aksinya, tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Sosok itu terus membuka satu persatu pakaian Rani, sampai Rani benar-benar sudah tidak mengenakan apapun. Lebih tepatnya, kini Rani telanjang bulat. Tubuhnya sudah tidak terkontrol. Sosok itu tersenyum melihat Rani dan mulai membuka pakaiannya. Lalu persetubuhan kini telah dimulai. Rani menangis saat itu, ingin meminta tolong, berteriak, namun tidak ada hasil. Rani terus merasakan pergesekan di bagian bawah tubuhnya. Ini berlangsung sangat lama. Walau tubuhnya tidak bisa digerakkan, bukannya terus melakukan usaha perlawanan. Tapi Rani mulai terbiasa dengan sosok itu dan sedikit menikmati ia bermain. Anehnya semakin lama semakin terasa. Entah itu kepuasan atau kenikmatan, Rani terus merasakan hal itu, semakin meningkat. Kini beberapa lama, tubuhnya mulai bisa digerakkan seluruhnya. Tapi apa yang ia perbuat, bukan melawan, tapi malah membiarkan sosok itu terus bersetubuh dengannya, dan sesekali menyuruhnya agar mempercepat gerakannya. Sesaat sudah mencapai ujungnya, sosok yang ia lihat dengan wajah yang tampan perlahan berubah menjadi makhluk hitam, penuh dengan bulu, taring yang hampir menempel dengan dadanya, yang sudah tidak memakai pakaian apapun. Rani ingin berteriak, tapi ia takut orang tuanya melihat ke kamarnya dengan keadaan yang tengah seperti ini. Namun bodohnya Rani, ia merasa takut, tapi terus menikmati permainan itu, walau dengan keadaan mata tertutup. Sampai tiba di mana Rani merasakan ada batang yang keluar dari dalam kemaluannya. Saat Rani membuka matanya,
sosok itu seketika menghilang. Lemas, letih, lelah ia rasakan selepas melakukan hal itu. Rani kemudian menggapai HP-nya dan ia melihat jam. Ternyata ini masih tengah malam. Malam itu terjadi malam depresinya. Rani mengalami kejadian yang aneh. Dan sekarang mahkotanya diambil bukan oleh manusia. Rani tahu makhluk yang sedari tadi melakukan seks dengannya itu biasa disebut dengan nama genderuwo. Walaupun menyeramkan, tapi rasanya Rani ingin merasakan apa yang ia rasakan tadi. Kini di hari-hari berikutnya, kejadian sama persis seperti yang ia alami malam pertama. Tapi ada malam di mana Rani yang memanggil sosok itu untuk melakukan hubungan seksual karena nafsunya sudah di ujung tanduk. Rani pun terus menyembunyikan kejadian itu dari semua orang, baik orang tuanya, kerabat, saudara ataupun teman Rani. Rani tidak mau membuka mulut soal kejadian yang dia alami. Itu semua ia alami dan ia lakukan selama 1 tahun, dan baru Rani hentikan 1 bulan yang lalu dengan cara mengambil celana dalam yang pernah ia taruh di bawah pot besar di halaman belakang rumahnya, membakarnya siang hari, tepat saat rumah sepi. Seketika sosok itu kini sudah tidak pernah terlihat olehnya, baik di dalam mimpinya ataupun kehidupan nyata. Namun anehnya, walaupun berlangsung selama 1 tahun, Rani tidak merasakan adanya tanda-tanda kehamilan. Ini memang aneh. Tapi di sini ia bersyukur. Rani terselamatkan. Kalau sampai terjadi Rani dihamili oleh sosok tidak terlihat, apa jadinya? Harga diri keluarganya. Bayangkan, ada perempuan semacamnya di dunia ini. Rasanya menggelikan. Melihat manusia yang sudah diberi lawan jenis nyata, malah melakukannya dengan makhluk halus. Kenikmatan yang ia dapatkan dengan bersetubuh dengan makhluk halus, itu salah satunya. Alat kelaminnya bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Itulah yang membuat Rani terus-menerus melakukan hubungan seks dengannya tanpa adanya jeda hari, dan sangat sulit sekali untuk menghentikannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini: semua manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan di luar nalar yang bisa merugikan diri sendiri. Semoga dari kisah ini, para kaum perempuan agar tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan setan. Semoga untuk kalian semua ditunjukkan jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.